sulur 1 meter seperti ini, maka kemudian akan lebih mempercepat proses pertumbuhannya, ya. dan otomatis juga akan berpengaruh pada cepat buahnya ya, karena semakin balik modal. Betul. Itulah yang diharapkan dari investasi. Halo Sobat Pondok Tani, jumpa lagi dengan channel Pondok Tani. Saat ini kita sedang berada di daerah Mertoyudan di Magelang, dan ini adalah salah satu kebun dampingannya dari Pondok Tani ya. Kurang lebih di sini ada sekitar 1000 tiang ataupun 1000 pohon vanili yang sudah, ini usia tanamannya pun sudah masuk usia di 1,5 tahunan. Nah, hari ini kita akan coba berdiskusi dengan Pak Irul adalah soal bagaimana penyiapan bibit vanili ketika misalkan ada dari teman-teman yang mungkin berniat untuk menanam vanili, kemudian bibit seperti apa yang bagus untuk disiapkan. Nah, hari ini kita akan mencoba membahasnya dengan Pak Irul. Pak Irul? Ya. Apa kabar Pak? Ya, baik. Sehat? Alhamdulillah. Nah, ini kita ketemu lagi Pak di kebun vanili ini ya Pak. Ini Pak Irul ya yang dulu ngawali di sini ya? Iya, kebetulan yang pemilik di sini dulu main ke rumah dan kemudian lihat di rumah itu di Tabu Lamput ada vanili dan tertarik pengen nanam vanili untuk jangka panjangnya kan. Oh, kayak artinya memang berniat investasi untuk di perkebunan vanili ya, bikin kebun vanili. Nah, ini kan ada sekitar 1000-an lebih ya Pak, 1000 tiang lebih ya. Kalau satu tiang itu ada 2 tanaman berarti 2000 tanaman. Ya. Wah, nanti itu kalau dia sudah masuk di pembungaan dan mulai berbuah itu hasilnya luar biasa itu Pak. Ya, harapannya seperti itu. Oke Pak. Nah Pak Irul, ini kan kemudian kemarin kan kita sudah ngobrolin soal bagaimana media tanam, kemudian perawatan, lalu bagaimana cara membuahkan vanili. Ya. Nah kemudian kita coba hari ini membahas soal sebetulnya bagaimana sih membuat bibit ataupun menyiapkan bibit vanili yang kalau versinya Pak Irul kan kemarin membandingkan antara bibit sulur dengan bibit yang polybag ya. Itu kan lebih bagus yang bibit sulur ya, dari satu soal pertumbuhannya, kemudian dari kualitas tanamannya ya kayak gitu. Nah, boleh diulas sedikit lagi Pak, mungkin mengingatkan teman-teman yang menonton video ini, kenapa kemudian lebih prefer pemilihan bibit vanili itu menggunakan bibit sulur? Jadi kalau bibit sulur itu kan ketika kita tanam, minimal yang kita tanam itu harus di 3 ruas. Untuk yang ditanam di dalam media itu minimal 3 ruas. Ya, kalau pengen cepet tanamannya cepet tumbuh panjang, tumbuh gede dan cepat buah. Karena harapannya ketika ruas itu semakin banyak yang kita tanam, ruas itu akan muncul akar. Tumbuh akar. Dan itu yang menunjang pertumbuhan vanili tersebut dan itu. Tapi kalau di polybag kan cuma satu ruas yang kita tanam. Sehingga pertumbuhannya cukup cepat banget. Ketika kalau di sulur nanti tunasnya juga sebesar sulur itu yang kita tanam. Tapi kalau dari polybag biasanya sebesar lidi. Oh, untuk keluar tunas awalnya ya, itu juga akan berpengaruh nanti pada tumbuh tunas, ya kan? Tunas awal. Tumbuh tunas awalnya kecil. Di samping itu ketika kita tanam langsung ke media, itu pun akar tidak terganggu lagi. Tapi ketika kita dari polybag, kita akan bongkar polybag, kita tanam, biasanya tanah itu akan pecah. Dan itu kemudian akar juga akan busuk.
Ada kemungkinan iya, akar busuk ya. lagi. Dan di apa? Kendalanya lebih banyak di polybag itu. Kemungkinan lainnya juga memungkinkan ketika akar itu terganggu, tanaman stres ya, Iya, sehingga stres. butuh waktu Pertumbuhan untuk lama lagi ya. Adaptasi butuh waktu lagi. Sementara ketika menggunakan sulur, misalkan yang ditanam minimal di 3 ruas ya, yang ditanam panjangnya 1 meter. Panjang sulur 1 meter. Ketika 3 ruas yang ditanam di dalam media ini, kemudian ruas yang lain kan dia akan kemudian diberdirikan di tiang seperti ini ya. Nah kemudian 3 ruas itu akan tumbuh akar. Maka kemudian dia nyerap nutrisi dari medianya juga jauh lebih banyak ya. Lebih banyak. Pertumbuhannya jauh lebih cepat ya. Oke. Nah, boleh nggak Pak dikasih tips nih buat teman-teman yang menonton video ini, kira-kira seperti apa sih Pak kriteria sulur yang bagus dijadikan untuk bibit, kemudian untuk teknik persiapannya seperti apa? Kita pilih bibit yang paling enggak umur tanaman udah 3 tahun, kemudian pohon induknya yang mau kita ambil bibitnya adalah minimal 3 tahun. Ya. Oke. Dan kemudian kita pilih kalau bisa sulur yang batangnya gede dan sehat. Oke. Daunnya mengkilat, ciri-ciri sehatnya, dan kemudian batangnya tidak kisut, dan ini lebih ngempal gitu loh. Batangnya ini berisi ya. Artinya kemudian dari sisi daun dia mengkilat, kemudian batangnya sehat dan berisi ya. Tidak bukan batang yang dia kalau bahasa orang Jawa ngomong cileren ya Pak. Iya. Pileren ya. Iya. Kayak orang kurang makan ya gitu lah. Oke. Nah ini salah satu juga ini bisa diambil untuk bibit ya Pak? Iya, bisa. Ini kan kalau kriteria yang bagus adalah dia dari pohon indukan yang sudah berusia minimal 3 tahun. Tapi ini kita coba untuk praktek saja. Praktek. Ini kan tanaman baru sekitar 1,5 tahun, nggak apa-apa ya Pak kalau kita potong ya? Boleh. Bentar saya ambil gunting. Oke. Nah ini guntingnya ketemu. Nah, Gimana, Pak? Kita potong paling nggak minimal 1 meter. Minimal 1 meter. 1 meter. Oke. Nah, posisi pemotongan kalau bisa di siang hari. Di siang hari? Iya, jam berapa? Jam 9, jam 10 sampai kisaran jam 2. Alasannya kenapa itu, Pak? Biar bekas potongan dan bekas potongan ini cepat kering. Oke. Kalau bisa juga posisi panas, tidak hujan, tidak mendung. Tidak gerimis. Karena kalau sehabis dipotong dia jaringan masih terbuka, ada hujan, ini busuk. Potensi kena penyakit ya. Ketika dia belum kering sudah kena hujan ya. Oke. Nah ini kalau sudah dapat nih Pak, artinya kan sulurnya sudah dapat nih yang 1 meter nih. Langkah berikutnya apa yang perlu dipersiapkan? Langkah berikutnya adalah ini ditunggu sampai 4 hari sampai 6 hari. Didiamkan 4 sampai 5 hari. Oke. Biar ini luka ini benar-benar kering banget. Kering betul, dan kemudian posisi tanaman juga mulai siap untuk ditanam. Oke. Artinya stek dari vanili ini ketika kita baru memotong ini tidak boleh langsung ditanam ya. Tapi harus didiamkan 4 sampai 5 hari. Cuma perlakuan kita menghilangkan akar ini, akar gantung sama akar angin. Ini dihilangkan semua. Dari satu sulur ini dihilangkan semua. Sampai satu sulur ini harus hilang semua. Oke. Ini dihilangkan semua. Dihilangkan semua. Akar potong semua sampai habis. Kalau sudah habis, Pak, lewat satu Pak. Nah, kalau sudah habis, tunas yang mau kita tanam, daunnya kita pangkas. Ruasnya, bagian ini kan ruas bawah, kemudian ini ruas atasnya. Ini kalau yang kita tanam 3 ruas, berarti 3 daun itu kita pangkas. Oke. 1, 2, 3, 4. Ini yang paling terdekat dengan media. Takutnya kalau kena media cepat busuk. Oke, jadi nanti posisi nanamnya adalah di 3 ruas ini yang kita kubur dengan
Kemarin dengan Pak Irul media paling enggak 3 cm sampai 5 cm. 3 cm sampai 5 cm ya, Dan nggak boleh ini terlalu posisinya dalam. mendatar Mendatar seperti ini, kemudian ini nanti dirambatkan ke Iya, tiangnya itu. dan kemudian ini diikat. Oke. Kalau misalkan Pak, saya ngambil seluruh 1 meter, kemudian saya kepengen, karena tadi persepsinya adalah ketika asumsinya Yeah. ketika 3 ruas yang kita tanam, akar kan akan tumbuh dari 3 ruas Yeah, ini. harap. Boleh nggak kalau saya misalkan 5 atau 6 ruas yang saya tanam? Ya bisa. Boleh. Nah, Itu ada pengaruh nggak terhadap pertumbuhan? pertumbuhannya mungkin akan lebih lambat sedikit karena Akan kan lebih- daun-daun ini kan cuma sedikit. Yang memasak kan sedikit. Oke, oke. Karena yang membantu cari makan itu kan ini. Harapannya langsung tumbuh akar, ini bisa langsung masak, tunasnya juga Artinya gede. tidak kemudian melulu hanya memikirkan bahwa akarnya ya. saja, tapi juga daun-daun yang kita mensupport akar itu kan betul. Ini daun yang dibiarkan. saling membantu ini. Jadi di bawah ruas yang kita tanam ini akan tumbuh akar, dia akan mencari sumber Ya, makanan. Ini yang memasak. Betul. Ada juga daun yang kita sisakan di sini, dia yang dipersiapkan untuk memasak bahan makanan yang didapat oleh akar, kemudian akan tunas. Logika yang dipakai dalam penyiapan bibit sulur 1 meter ini, kenapa dia pertumbuhannya lebih cepat adalah karena perakarannya jauh lebih banyak. Kemudian proses pemasakan itu bisa langsung lebih sempurna ya. Saat itu juga ketika dia tumbuh, akar tumbuh, kemudian posisi tanaman sudah sehat, maka proses fotosintesis berjalan dan pertumbuhan tunas itu akan langsung didorong naik ke atas. Ya, harapannya tunasnya juga sebesar apa yang kita tanam. Oke. Sehingga kita lebih cepat nanti tumbuh panjangnya juga lebih tumbuh panjang. cepat. Oke. Gitu. Artinya kan begini Pak, ketika orang mau berinvestasi bikin kebun vanili, Iya, betul. itu kan kadang bibit menjadi pertimbangan. Iya. Ada orang yang kemudian kalau memikirkan bibit 1 meter ini, Kalau dipotong-potong, yang dia standar untuk polybag ya, Iya, 1-2 ruas iya, ya, iya. ini bisa jadi banyak ya, gitu. minimal ketika 1 ruas ya ada 12, kalau 2 ruas bisa jadi Jadi 6. betul. Kalau 3 ruas berarti jadi 4 kan Jadi itu. 4. Orang akan punya Akan berhemat Betul. di bibit. Tapi untuk pertumbuhan itu akan lebih lama. lebih lambat ya. Jadi itu tergantung pilihan yang mau masing-masing nanam pekebun ya. yang Tapi pekebun sebetulnya itu. daripada kita terkendala pada pertumbuhannya, maka lebih baik investasi bibitnya yang kita kemudian di awal kita Ya, lebih- lebihkan, ya, ya kan? lebih banyak. Penggunaan bibit sulur 1 meter ini, Ya. istilahnya kalau bahasanya orang Jawa, rasa heman-eman, Ya, apa enggak Pak? ya, betul. Rasa heman-eman kok nanam vanili kok cuma 1 ruas atau 2 ruas Ya. gitu kan? Padahal itu akan berkorelasi pada nanti di pertumbuhan yang akan datang kan Ya, seperti betul. itu. Tapi ketika bibit sulur 1 meter seperti ini, maka kemudian akan lebih mempercepat proses Tumbuhnya. pertumbuhannya Ya. dan otomatis juga akan berpengaruh pada cepat buahnya. cepat buahnya ya, karena cepat semakin balik modal. Betul. Itulah yang diharapkan dari investasi. Oke. Tapi jangan lupa kita harus hati-hati karena getah ini ketika kena kulit itu akan gatal sekali. Oke, ketika persiapan Jadi ini hati-hati. harus hati-hati dengan Iya, getahnya ya. iya. Dia bisa gatal ya. Iya. Oke, terima Ya, kasih ya, banyak Pak Irul. sama-sama, ya. Wah, ini jadi ilmu baru ini. Nah, teman-teman, seperti itu ya teknik penyiapan bibit vanili dari sulur 1 meter. Ini adalah sedikit tips yang dibagikan oleh Pak Irul. Semoga bermanfaat dan salah satu kesimpulan dari diskusi saya dengan Pak Irul hari ini adalah ketika teman-teman ingin berinvestasi mengembangkan kebun vanili, maka lebih baik adalah penggunaan bibit menggunakan sulur 1 meter. Meskipun mungkin secara modal ini jauh lebih besar, Banyak. karena memang kebutuhan sulurnya menjadi jauh lebih banyak ya Ya, Pak. betul. Tapi ini akan berkontribusi juga pada percepatan pertumbuhan dan juga lebih cepat berbuah. Maka ketika kita investasi dalam jumlah besar dengan penggunaan bibit yang benar, balik modal atau BEP-nya dari usaha tani yang kita jalankan itu jauh lebih cepat juga. Nah, seperti itu. Terima kasih untuk keperhatiannya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Nah, ini saya sama Pak Irul kepengen jalan-jalan ke kebun Oke, ini Pak. ya, Boleh ya, ya Pak? boleh. Nah, sekalian kita nanti teman-teman yang mungkin tertarik kepengen melihat kebun, nanti bisa lihat video kita berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.